puji Tuhan, selamat pagi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pastinya kita semua sudah diberkati Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu, namun sebelumnya Kakak Tia mau ingatkan. Yang pertama apa? Kita harus berpakaian yang rapi. Kemudian kita membawa Alkitab, benar. Alkitab kita bawa, kita sudah berpakaian rapi, kita sudah bawa Alkitab. Kemudian kita apa? Duduk yang manis, duduk yang sopan, sehingga kita bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik dan sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online Pelnap GPDI Jemaat Bethesda Merauke di ibadah pertama di tahun 2021. Yuk, mari sama-sama kita bersyukur. Kita telah merasakan penyertaan Tuhan dari tahun ke tahun yang telah kita lalui. Kita mengucap syukur, kita mau ibadah pada pagi hari ini bersama saya Kakak Rintis dan ada Kakak Linda dan Kakak Nia. Yuk, mari sama-sama kita berdiri, kita memuji Tuhan, kita angkat pujian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Haleluya. Semuanya lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, dan tuntunlah kami Tuhan, agar hidup kami Tuhan senantiasa selalu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau memulaikan ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya ibadah ini. Biarlah semuanya terjadi seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut ibadah kami pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, masih semangat kan? Kan pagi-pagi bangun, sudah mandi, sudah segar, sudah harum, pasti senyumnya juga sudah baru, sudah manis. Nah, kita masih tetap berdiri, kita memuji Tuhan kita buat kebaikannya dalam kehidupan kita. Yuk kita tepuk Yesus. Yes, Sus. Yesus, yes. Kita memuji Tuhan, kita angkat pujian. Kasih Yesus indah, oh indah. Pakai gerakan ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Dari indah dan pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, haleluya. Puji Tuhan. Kita ganti pujian kita yang mengatakan, aku cinta Yesus, I love you Jesus. Haleluya. Haleluya. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart I love you. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about this deep down, deep down in my heart. Talk about this deep down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku tresno Yesus. Haleluya. Aku tresno Yesus. Jero banget. Amin. Aku tresno Yesus. Jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Haleluya. Puji Tuhan, kita mencinta Yesus lebih dalam dan lebih luas dari segala sesuatunya. Nah, sekarang kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita angkat pujian. Tuhan, ajar kami menjadi seperti Samuel kecil yang taat dan dengar dengar. Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap
matanya, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita dari firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk mengerti setiap cerita firman-Mu. Bahkan berikan kami telinga untuk mendengar setiap nasihat dari cerita firman-Mu Tuhan. Kami siap, berikan kami dengar-dengaran dan tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Pastinya kita sudah diberkati lewat puji-pujian yang tadi kita sudah nyanyikan. Puji Tuhan, semua sudah duduk manis. Oke, Alkitabnya ada? Kalau ada Alkitab di rumah. Kalau belum ada, minta Mama pinjam Alkitab Kak. Saya mau baca firman. Oke? Kita buka kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini terdapat di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Sekali lagi Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Tentang apa? Orang Samaria yang murah hati. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan lebih lanjut lagi, kita akan saksikan renungan firman Tuhan berikut ini. Komik Alkitab Anak. Orang Samaria murah hati. Sumber dari Kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yerikho. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya, dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya, dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria, yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Menurut kamu, siapakah orang yang murah hati? A. Seorang imam. B. Seorang Lewi. C. Seorang Samaria. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kitab Lukas pasal 6 ayat 36.
Baik, puji Tuhan, tadi kita sudah melihat apa? Melihat film, betul. Film kartun tentang apa? Orang Samaria yang baik hati. Kenapa dia baik hati? Kita mulai dari awal, ayo. Dalam film itu ada 4 tokoh yang menjadi tokoh utama dalam cerita itu. Yang pertama orang yang terluka. Yang kedua ada orang Lewi. Yang ketiga ada seorang imam. Dan ada orang Samaria. Seperti yang tadi adik-adik sudah lihat di film tersebut, ada seorang laki-laki, dia sedang jalan, kemudian tiba-tiba dalam artian berarti dia secara kaget, dia langsung diserbu, langsung dipukul, langsung ditangkap sama orang-orang jahat. Terus akhirnya dia jatuh dan dia tidak bisa bangkit di tengah jalan. Kemudian datanglah seorang imam. Seorang imam lewat, cuma bisa lihat, oh ada sakit, ya sudah. Orang Lewi lewat, oh iya, maaf ya saya agak lama, saya buru-buru jadi saya tidak ini ya. Kemudian ada datang orang Samaria. Orang Samaria itu orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan Yesus, belum mengenal Injil, belum mengenal kasih Allah. Tapi ketika orang Samaria itu jalan pelan-pelan, terus lihat, wah ada orang yang terluka. Terus apa yang dibuat orang Samaria itu? Orang Samaria itu langsung tergerak hatinya oleh berbelas kasihan. Ketika orang Samaria itu melihat orang yang terluka itu, langsung dia rasa kasihan. Aduh, kasihan sekali. Langsung dia cepat-cepat datang untuk menolong orang tersebut. Datang, terus dibalut lukanya, dikasih bersih dulu, dibalut lukanya, terus diangkat di atas keledai. Ya, diangkat di atas keledai biar mereka bisa jalan sampai di tujuan. Nah, kira-kira orang Samaria ini mengenal orang yang luka tersebut tidak? Tidak kan? Adik-adik tadi sudah lihat. Orang Samaria itu tidak kenal, tapi dia mau membantu, dia mau menolong. Begitu. Firman Tuhan kali ini bercerita tentang kasih Allah yang sangat besar dalam hidup kita. Oke? Ketika kita sudah mengasihi, kita sudah dikasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi orang lain. Tapi saya tidak kenal dia, tante. Saya mau bantu dia, saya lihat dia jatuh. Tapi saya mau bantu kan tidak, saya tidak kenal jadi. Nah, kadang-kadang kita berada dalam keadaan seperti itu. Kita tidak kenal orang tersebut, tapi kita ada belas kasihan. Belas kasihan itu datang dari siapa? Dari Tuhan. Kita melihat sesama kita, sesama manusia ada yang terluka. Pastinya kita harus merasa belas kasihan. Kita merasa harus saya bantu, harus saya tolong. Oke? Nah, ketika kita datang kemudian kita menolong orang tersebut, kita pasti tidak tahu namanya siapa, atau kita tanya dulu, Om nama siapa? Tidak kan? Kita bantu saja dulu. Bantu angkat, aduh bagaimana, luka di mana ini, seperti itu ya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita tetap harus mengasihi sesama manusia, sekalipun itu orang itu mungkin pernah berbuat jahat kepada kita, mungkin teman-teman kita pernah berbuat jahat kepada kita, tapi kita tetap harus mengasihi mereka. Kenapa? Karena kasih itu Tuhan berikan secara cuma-cuma. Tuhan Yesus kasih kepada kita, kita juga kasih kepada orang lain secara cuma-cuma. Begitu ya. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan kali ini? Angkat tangan dulu. Tante belum lihat tangannya. Oke, puji Tuhan. Jadi
Kalau kita sudah dikasihi oleh Tuhan, mari kita kasihi juga orang lain. Ketika orang lain itu berbuat jahat kepada kita, tetap jangan kita balas, ya. Tetap kita percaya kepada Tuhan dan kita serahkan kehidupannya kepada Tuhan. Caranya apa? Kita berdoa. Kalau kita sudah berdoa, kita ada damai sejahtera, sukacita, dan orang tersebut juga diberkati. Mungkin orang tersebut yang jahat sama kita itu belum kenal Tuhan, makanya dia suka sekali berbuat jahat. Tetapi ketika dia sudah kenal Tuhan, dia akan berbalik sama kita, dia akan minta maaf, dia akan mengakui kesalahannya, dan dia akan jadi teman kita, tidak akan berbuat jahat lagi untuk kita. Begitu ya adik-adik ya, semua sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi kita tetap menjadi orang Samaria yang baik hati, walau tidak kenal orang tersebut, tetapi ketika memang harus membantu menolong orang, mari kita bantu. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang Kakak Tia sudah sampaikan. Selanjutnya kita ada ayat hafalan ya. Ayat hafalan terdapat di Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Oke, siap. Bunyinya begini. Tetapi aku berkata kepadamu, coba bilang sama-sama. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah, ulangi lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka, yang menganiaya kamu. Begitu ya. Coba kita ulangi sama-sama lagi satu kali. Siap? Mulai. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikian firman Tuhan. Kiranya adik-adik dapat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini, dan sampaikan juga ke orang tua bahwa orang tua, kami mengasihimu. Mama, papa, adik, kakak, kami mengasihimu karena Tuhan sudah duluan mengasihi kita. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan. Tentunya pasti kita akan diberkati Tuhan selalu. Mari kita berdoa untuk tutup kebenaran firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Apa? Lipat tangan, tutup mata. Ayo, mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang selalu memperhatikan kehidupan kami, yang selalu memperhatikan kebutuhan kami. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ajar kami terus Tuhan agar kami dapat selalu mengasihi sesama manusia. Kami dapat mengasihi semua orang. Kami dapat mengasihi semua ciptaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, ajar kami agar kami tetap taat, dengar-dengaran, takut akan Tuhan, dan hormati dan menghargai orang tua dan sanak saudara kami, adik kakak kami, dimanapun kami berada. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mari Tuhan memberkati kami terus agar firman ini bertumbuh dalam kehidupan kami dan berbuah selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita waktunya memberikan persembahan. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mohon bantuan dari orang tua, mama, papa untuk dapat mengumpulkan persembahan. Untuk di gereja cabang bisa dikumpul di Ibu Arni, sedangkan di gereja pusat bisa dikumpul di Om Edi. Terima kasih, Tuhan memberkati semua persembahan kita. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari sama-sama kita berdiri, kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan sudah menyertai ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Kiranya Tuhan ibadah kami dapat menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami Tuhan, kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang terus takut akan Tuhan, yang terus datang setia untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini kami berdoa Tuhan buat guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan tolong berikan mereka kesehatan, kekuatan, serta Tuhan berkati, perbesar kapasitas mereka dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang saat ini berada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati mereka dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan sertai Tuhan. Tuhan jadikan mereka anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.